Siapa yang tak kenal batik? Batik sudah menjadi kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia. Namun, di era modern serba digital ini, bisa saja melihat batik sebagai warisan tradisi yang jadul, kuno, dan lekat dengan masa lalu. Sebetulnya, batik selalu punya ruang untuk berkembang. Tradisi tidak pernah diam, ia hidup dan terus bertumbuh mengikuti perkembangan zaman. Selamat datang di Semesta Inovasi Maranatha. Di sini, para inovator dari Universitas Kristen Maranatha menghadirkan cara baru untuk melihat warisan budaya tradisi. Ada batik kora-kora yang memadukan algoritma digital dengan motif tradisional. Ada batik naskah kuno yang mengubah lembaran-lembaran tulisan dari masa lalu menjadi batik kontemporer. Ada batik bersuara yang menghadirkan batik bukan hanya untuk dipegang dan dilihat, tapi juga mengajak kita untuk menyelami cerita-cerita Nusantara. Ada batik bersuara yang menghadirkan kain batik bukan hanya untuk dipegang dan dilihat, tapi juga mengajak kita untuk menyelami cerita-cerita Nusantara. Motif-motif batik itu biasanya disusun dari elemen-elemen geometris. Misalnya batik kawung. Nah, saya punya latar belakang dari dunia teknologi yang kita akan mencoba memanfaatkan algoritma komputer. Nah, untuk membuat pola-pola geometris itu. Nah, algoritma yang dipakai itu namanya Turtle Graphics. Cara kerja si kura-kura virtual ini diprogram untuk bergerak sehingga dengan jalur tertentu. Sehingga jejaknya itu nanti membentuk pola motif batik. Nah, program ini bisa dijalankan berkali-kali. Bisa kita kembangkan juga untuk membuat pola-pola yang baru. Jadi, program ini bisa membantu para pembatik yang tidak memiliki kemampuan menggambar atau membuat pola manual. Dan ternyata efektif juga untuk mendigitalisasi motif-motif batik Nusantara menjadi dokumentasi arsip yang ukuran file arsipnya sangat kecil. Metode batik turtle grafik ini juga sudah digunakan untuk membuat motif-motif baru khas lokal dari beberapa daerah di Indonesia. Nah, kalau yang dari Jawa, ada motif khas Batang, Purwakarta, Bondowoso, kemudian Banyumas, Tasikmalaya, misalnya Ciamis, dan Banyuwangi. Ada juga motif-motif batik khas Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. Indonesia ini punya kekayaan warisan budaya yang luar biasa. Salah satunya kita sudah kenal yaitu batik. Tapi ada lagi warisan budaya lainnya yang tersimpan sejak ratusan tahun yang lalu, yaitu tulisan-tulisan dari naskah-naskah kuno dan sastra dalam naskah kuno. Ada yang disimpan dalam keraton, ada yang disimpan di dalam museum, bahkan ada yang disimpan di perpustakaan luar negeri. Salah satunya adalah naskah Sunda Kuno Bujangga Manik. Itu satu-satunya di dunia, sudah berabad-abad disimpan di Bodleian Library Oxford. Padahal isinya menggambarkan kondisi Jawa Bali pada zaman abad itu. Naskah-naskah kuno ini ibaratnya permata tersembunyi, harta karun yang menunggu untuk digali. Tetapi sayangnya masyarakat umum sulit untuk mengaksesnya. Jangankan paham, kenal pun jarang. Contohnya Bujangga Manik ini. Dia seorang tokoh besar Sunda, tapi namanya tidak dikenal luas. Penelitian mengenai batik naskah kuno mengangkat warisan kuno itu dan mengubahnya menjadi bentuk yang kekinian, yaitu menjadi kain batik yang fungsional, bisa dipakai, indah, tapi mengandung cerita budaya asli tradisi. Naskah-naskah kuno yang kurang dikenal ini dialih rupakan menjadi produk industri kreatif yang lebih mudah diterima, lebih ramah, dan merakyat. Ide batik bersuara sebenarnya berasal dari diskusi tim peneliti dan eksperimen sederhana setelah kami melihat hasil penelitian sebelumnya, yaitu batik bercerita. Dalam penelitian tersebut, tim peneliti telah menciptakan kain batik yang motifnya diangkat dari cerita rakyat. Karena itulah disebut batik bercerita, karena motifnya merepresentasikan legenda-legenda Nusantara. Nah, kami mulai berpikir akan sangat menarik jika cerita-cerita rakyat itu tidak hanya divisualisasikan, tetapi juga bisa didengar secara langsung. Apalagi budaya mendongeng secara lisan saat ini mulai jarang dilakukan.
Nah, kami khawatir jika dibiarkan, tradisi tersebut bisa hilang, dan bersama itu pula cita-cita rakyat bisa ikut punah karena tidak lagi diceritakan. Kami mencoba membuat prototipe sederhana terlebih dahulu, sekadar untuk melihat apakah ide ini secara teknis memungkinkan diwujudkan. Nah, ternyata bisa. Setelah itu kami membentuk tim penelitian untuk mengembangkan ide ini lebih lanjut hingga menjadi produk yang utuh. Kami juga telah mendaftarkan hak cipta dan mendapatkan sertifikasi dari Balai Besar Kerajinan Batik. Harapan kami, batik bersuara bisa menjadi sarana edukatif yang memperkenalkan cita rakyat kepada generasi muda melalui media yang lebih modern, menggabungkan batik dengan teknologi audiovisual. Selain itu, kami melihat potensi ekonominya juga besar. Produk ini bisa dikembangkan di berbagai daerah yang memiliki cerita rakyat, dan dari situ mendorong pertumbuhan industri kreatif serta pariwisata berbasis budaya. Di balik semua itu, ada Saintek alias sains dan teknologi. Inilah menariknya, ketika tradisi bisa akrab dengan sains dan teknologi, dampaknya pun luar biasa. Inovasi bisa membawa warisan tradisi melintasi zaman, menjadi relevan dengan masa kini dan masa depan. Budaya tradisi dan inovasi itu harus hidup di tengah-tengah kita. Contohnya tidak jauh-jauh di sentra batik kebanggaan Kota Bandung. Bila dulu Bandung dikenal dengan kawasan sepatu Cibaduyut dan jeans Ciamplas, sekarang Bandung juga punya Kampung Batik Cigadung. Di sini, batik hidup di tangan-tangan terampil para pengrajin, UMKM, komunitas, dan masyarakat yang merawatnya setiap hari. Di tengah-tengah ruang kreatif ini, kita bisa merasakan bagaimana tradisi dan inovasi bersatu menghasilkan karya-karya autentik yang indah dan bernilai tinggi. Semoga perjalanan ini membawa kita semakin menyadari bahwa budaya tradisi tidak berhenti. Ada inovasi yang lahir dari tangan-tangan akademisi, ada perpaduan budaya tradisi dengan sains dan teknologi, ada geliat industri kreatif yang memutar ekonomi, dan semuanya itu bergerak bersama. Inilah Semesta Inovasi Maranatha, tempat budaya tradisi dan saintek saling menyapa menuju dampak yang nyata. Berinovasi dan berkolaborasi untuk kemajuan saintek Nusantara.